Mari kita berdoa sebelum kita belajar dari bagian firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kembali kami boleh belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, banyak dari kita dibesarkan dengan pemahaman seperti ini. Hidupmu tuh harus punya cita-cita. Kamu harus punya target, kamu harus punya tujuan, dan perjuangkan itu. Kamu harus betul-betul fokus ke sana dan abaikan yang lain. Kalau bisa singkirkan semua gangguan, jauhkan teman-teman yang menghambatmu. Atau ada yang berpikir, selesaikan dulu urusanmu, baru kamu ngurusin orang lain. Kalau kamu masih belum punya apa-apa, nggak usah bingung mikirin bantu orang lain. Saudara, ujung-ujungnya, bukankah itu manusia yang selalu memikirkan dirinya sendiri? Ngapain sih mikirin orang lain? Mikir diri sendiri dulu aja. Belum lagi ada yang menambahkan, kamu loh mikirin orang lain, bantu orang lain, belum tentu mereka juga mikirin dan bantu kamu. Saudara, ayat ini menarik, saudara. Karena diakui atau tidak, ada realita orang yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 4-5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menarik. Realitanya ada orang-orang yang memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Tapi justru ini yang harus menjadi bahan perenungan. Apakah kita memang boleh seperti itu? Karena kenyataannya ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Kalau memang mereka itu ada, berarti bukan kebetulan kita hidup bersama dengan mereka. Saudara, kalau kita coba pikirkan, di dunia ini kita nggak sendiri kok. Yang pasti kan ada Tuhan, ada sesama. Makanya perintahnya kan kasih Tuhan, kasih sesama. Karena itu saudara, ketika kita ada di dunia, yang dipikirkan kan kasih Tuhan, kasih sesama. Secara nggak langsung apa? Fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada sesama seperti kamu fokus kepada dirimu sendiri. Saudara, bukankah itu yang Yesus lakukan bagi kita? Kalau kita lihat di ayat selanjutnya dari Filipi 2 ini menarik. Bagaimana Allah berinisiatif supaya Yesus datang ke dunia. Mengosongkan dirinya menjadi hamba mati di kayu salib untuk melakukan rancangan Bapa, yaitu menyelamatkan umat manusia. Yesus tahu manusia yang sangat dikasihi ini adalah menjadi fokus dari pelayanannya selama di dunia. Dia rela menjadi hamba, menjadi manusia supaya dia bisa melakukan tugas itu. Saudara, kalau Yesus sudah lakukan itu untuk kita, sekarang kita sebagai orang-orang yang sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, merasakan bagaimana Tuhan tidak mencari kepentingannya sendiri, tapi dia mengosongkan diri dan mencari kepentingan kita orang-orang berdosa ini. Masa sih saudara kita masih mencari kepentingan kita sendiri terus? Kalau Tuhan memperhatikan kepentingan manusia berdosa, tentu orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita juga. Masa sih kalau Tuhan mengasihi kita, kita nggak mengasihi mereka? Masa sih kalau Tuhan sudah menolong kita dan Dia menempatkan kita di situ, kita nggak menolong orang-orang di sekitar kita? Karena itu saudara, kalau kita coba pikirkan, lalu apa yang harus menjadi fokusku, menjadi tujuan hidupku? Tentu sekarang boleh kok kita mengejar mimpi kita. Fokus harus. Tapi semua bukan untuk kepentingan kita. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, bagaimana nanti setelah aku mendapatkannya aku boleh berdampak bagi lebih banyak orang? Kalau aku ingin diberkati Tuhan lebih dan Tuhan percayakan berkat lebih kepada aku, bagaimana berkat itu pun aku bisa salurkan kepada orang-orang di sekitarku? Bukan cuma untuk memperkaya diriku sendiri, bukan cuma untuk kesenanganku sendiri, tapi bagaimana kepentingan orang lain juga. Saudara, bukankah itu yang seharusnya kita lakukan? Inilah hidup kita, saudara. Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan tidak mencari kepentingan sendiri, Dia sangat mengasihi kita, berbelas kasih, bahkan berinisiatif kepada kita. Respon kita itu apa, saudara? Tentu mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Caranya gimana? Di sini jelas. Kalau engkau sudah merasakan kasih Tuhan itu, kasih sesamamu. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, memperhatikan kepentinganmu, perhatikan kepentingan sesamamu juga. Jangan cuma memikirkan kepentingan dirimu sendiri. Saudara, semoga kita bisa ingat ini. Bukan cuma sekedar kepentinganku,
Tapi di dalam anugerah Tuhan, aku mau memperhatikan kepentingan orang lain. Semua orang lain yang ditempatkan di sekitarku, aku mau perhatikan mereka. Setelah renungan ini, buka mata lebar-lebar. Tuhan, aku bisa berbuat apa untuk mereka? Kenapa aku ada di tempatku sekarang? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena inisiatif-Mu, karena kasih-Mu. Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib bagi kami, supaya kami tidak lagi tinggal dan diikat di dalam dosa, bahkan kami tidak mendapatkan maut. Ampuni Tuhan kami yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Seringkali kami begitu egois. Kami tidak membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kami, karena kami hanya fokus kepada diri kami, kesenangan kami, kepentingan kami. Bukan itu yang Tuhan mau. Ketika kami sudah mendapatkan yang terbaik dari Engkau, respon kami adalah kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Tapi setelah itu, kami pun membagikan kasih-Mu itu kepada orang-orang di sekitar kami. Pakai kami Tuhan menjadi alat Tuhan, saluran kasih Tuhan, saluran berkat Tuhan, memperhatikan kepentingan sesama. Bantu kami supaya kami bisa membuka mata kami lebar-lebar. Kami bisa melihat orang-orang di sekitar kami. Tuhan mengasihi mereka, kami pun mau mengasihi mereka. Mampukan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.